Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai 4 tips agar lancar menyusun dupak. Mari kita saksikan penjelasan slide demi slide dari paparan berikut ini. Pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai tips lancar menyusun dupak dengan memperhatikan Permenpan 21 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan. Ada 4 tips yang akan kami sampaikan terkait dengan bagaimana menyusun dupak dengan lancar. Tips yang pertama adalah pahami unsur, subunsur, dan butir kegiatan. Unsur kegiatan di dalam Permenpan yang baru itu secara umum ada 2. Unsur kegiatan tugas jabatan adanya di lampiran 1 dan lampiran 2, dan unsur pengembangan profesi dan penunjang adanya di lampiran 3. Jadi jika kita memperhatikan format surat pernyataan itu hanya 3 format, yaitu format yang terkait dengan unsur kegiatan tugas jabatan, yang kedua adalah format yang terkait dengan surat pernyataan unsur pengembangan profesi, dan yang ketiga yang terkait dengan unsur penunjang. Di dalam unsur kegiatan tugas jabatan dibagi lagi menjadi 4 unsur kecil, yaitu mulai dari unsur perencanaan, perlindungan pengamanan, unsur pelaksanaan, unsur pengembangan teknis, dan unsur pemantauan dan evaluasi. Pada unsur perencanaan Linpamhut, kawasan hutan dan hasil hutan terdiri dari 2 subunsur, yaitu perencanaan program dan penyusunan rancangan strategi kegiatan. Demikian pula pada unsur pelaksanaan itu ada subunsur pelaksanaan tindakan preemptif, preventif, dan represif. Dan yang kedua adalah unsur pelaksanaan kegiatan justisi TPHUT. Unsur subunsur inilah perlu dipahami lebih detail untuk mengelompokkan kegiatan per kegiatan. Pada unsur pengembangan teknis itu hanya ada 1 subunsur, yaitu subunsur penyusunan sistem kepolisian kehutanan. Sedangkan pada unsur pemantauan dan evaluasi ada subunsur pemantauan kegiatan dan evaluasi kegiatan. Untuk unsur pengembangan profesi terdiri dari 6 subunsur. Yang pertama, perolehan ijazah dan gelar pendidikan formal, pembuatan KTI, penerjemahan dan penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya, pembuatan buku pedoman Juklak dan Juknis bidang kepolisian kehutanan, pengembangan kompetensi di bidang kepolisian kehutanan. Pengembangan kompetensi di bidang kepolisian kehutanan ini termasuk kegiatan pelatihan dan seminar-seminar yang diikuti oleh polisi kehutanan, dan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi kepolisian kehutanan. Dan perlu diperhatikan, meskipun pengembangan profesi ini bukan kinerja utama di dalam SKP, namun pengembangan profesi ini menjadi syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan. Artinya, pengembangan profesi dalam satu periode kenaikan pangkat dan jabatan harus memenuhi angka kredit tertentu yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatannya. Unsur berikutnya adalah unsur penunjang kegiatan. Unsur penunjang kegiatan ini hanya bisa digunakan 20% untuk syarat kumulatif kenaikan pangkat dan jabatan. Subunsurnya terdiri dari mengajar atau melatih di bidang kepolisian kehutanan, keanggotaan SMART dan SPORTS, keanggotaan dalam tim penilai uji kompetensi, perolehan gelar kesarjanaan lainnya, pelaksanaan tugas lain yang mendukung tugas Polhut, dan kegiatan penyelamatan SAR di kawasan hutan. Dengan memahami 3 unsur besar ini, unsur tugas jabatan polisi kehutanan, unsur pengembangan profesi, dan unsur penunjang kegiatan, maka kita bisa melangkah ke tips berikutnya, yaitu bagaimana membuat rekapitulasi kegiatan atau pencatatan kegiatan dari kegiatan masing-masing unsur. Tips yang kedua adalah setelah memahami unsur, subunsur, dan butir kegiatan, maka buatlah matriks rekapan kegiatan.
Jadi setiap selesai melakukan kegiatan, catatlah dan inventarisir kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam matriks catatan ini, sehingga nanti akan memudahkan di dalam penyusunan dupak nantinya. Lembar catatannya dibuat per unsur. Jadi dari 3 unsur besar tadi, unsur tugas jabatan Polhut itu ada 4 unsur, ditambah dengan unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang. Kolomnya bisa dibuat kegiatan. Kode kegiatan itu berasal dari kode di Juknis, angka kredit, waktu pelaksanaan, nomor SPT dan tanggal, satuan hasil, volume, total volume, dan seterusnya. Silakan diperhatikan baik-baik lembar catatan pelaksanaan ini. Sehingga semua kegiatan selama 1 semester ini terekap di lembar catatan pelaksanaan kegiatan ini. Setelah tercatat semua kegiatan ini, baru kita bisa mencermati tips yang ketiga berikutnya. Ya, setelah mencatat semua kegiatan dalam lembar catatan kegiatan, maka tips berikutnya adalah apa yang tercatat di sana itu sudah diarsipkan dokumen-dokumen bukti pendukungnya, mulai dari surat perintah tugas, surat pernyataan melakukan kegiatan, dan laporan sesuai satuan hasil kegiatan. Apabila surat pernyataan melakukan kegiatan diajukan dalam bentuk rekap, maka yang paling penting diarsip adalah surat perintah tugas dan laporan kegiatannya. Sementara surat pernyataan melakukan kegiatan dibuat dan disusun di akhir kegiatan karena sifatnya dalam bentuk rekapitulasi per unsur kegiatan dalam 1 semester kegiatan. Bukti dokumen ini diharapkan disimpan dengan rapi, baik disimpan secara fisik maupun disimpan dalam bentuk folder atau file di laptop yang sudah tertata dengan rapi. Sehingga pada saat akan menyusun dupak, administrasi dupak ini bisa disusun seperti mulai dari belangko dupak, rekapitulasi dupak, dan bukti-bukti yang sudah kita arsipkan tinggal kita susun dengan rapi mulai dari surat perintah tugasnya, surat pernyataan melakukan kegiatan, bukti fisik hasil kegiatan. Penyusunannya disusun dengan rapi per butir kegiatan. Demikian penjelasan 4 tips yang mempermudah kita di dalam menyusun dupak Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat di dalam memperlancar atau mempermudah dalam penyusunan dupak, daftar usulan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.